Seni bela diri Kuntau, salah satu seni silat yang menjadi tradisi budaya yang ada di Indonesia. Bagi masyarakat Desa Cipta Karya Kabupaten Bengkayang, seni bela diri Kuntau sudah ada sejak zaman dahulu. Namun sayang, keberadaannya perlahan mulai sirna. Ini disebabkan banyak faktor. Generasi mudanya banyak yang sudah beralih ke seni budaya yang lain, serta pengaruh teknologi terkini. Di samping itu, banyak orang tua yang juga lalai menurunkan ilmu silat Kuntau ke generasi penerus, yang juga mungkin disebabkan ketidaktertarikan pada seni bela diri Kuntau itu sendiri. Kata Kuntau berasal dari bahasa Hokkien, yakni Kuntau, yang berarti jalan kepalan, atau diterjemahkan sebagai pertempuran seni. Dari penelusuran literatur sejarah, kemungkinan besar seni gerak ini dibawa oleh para pedagang dari Tiongkok yang kemudian dikembangkan oleh masyarakat Dayak dan Melayu. Sementara sejarah Kuntau menurut lisan para generasi tua merupakan pencak silat warisan nenek moyang dari zaman dahulu kala. Kalau yang diwariskan itu ya belajar sama kakeknya atau sama keluarga, untuk diwariskan sebagai olahraga atau membela diri. Itu tujuannya. Yang pastinya untuk membela diri lah dari musuh ataupun serangan-serangan. Ciri khasnya itu keunikannya. Dari langkahnya, dari bunga, dari tangannya tuh, membuka tangannya, dan kekuatannya itu, itulah yang ciri khasnya paling indah tuh tangannya. Putaran tangannya, langkah kakinya, itu ciri khas keunikannya. Kuntau adalah seni bela diri untuk self-defense atau bertahan yang menggunakan seluruh gerakan anggota tubuh seperti gerakan tangan, bahu, tinju, telapak tangan, jemari, kaki, pergelangan kaki, dan lutut. Sisi kaki dan tapak kaki digunakan secara sistematis dan teratur untuk menghindar dan menyerang. Bagi generasi muda Desa Cipta Karya Kabupaten Bengkayang, seni bela diri ini diwariskan secara turun-temurun, baik dari keluarga ataupun belajar dari guru. Pada olahraga tradisional ini, mereka menyebutnya dengan istilah silat kampung bawak ngeraya. Silat kampung bawak ngeraya mengutamakan kepekaan dan konsentrasi tinggi. Kekuatan utama selain fisik
adalah bukaan atau bunga. Kita nak tahu lah yang di luar kan, khususnya di sini, di Desa Cipta Karya lah khususnya. Itu tahapannya ada 7 tahap. Tahap pertama itu disebut bunga 1, bunga 2, 3, 4, 5, sampai 7. Sampai 7 dia, pecah 7. Disebut pecah 7, bunga 7. Dia dari 1 lain gerakan, bunga 1, pecah 2 lain gerakan, 3 lain gerakan. Setiap langkah itu yang disebut bunga 1, bunga 2 dan 3 itu lain, beda-beda langkah, beda-beda bunganya. Jadi setiapnya tidak sama. Langkah-langkahnya itu kebanyakan biasa sama. Cuman bunganya waktu saat di tangan itu berbeda-beda. Ada yang dikatakan susun sirih, susun sirih ada juga. Bentuk kerapiannya lagi itu di atas atau di tangannya. Di situ perbedaannya. Kalau langkah kebanyakan sama. Seperti bunga 3 tadi kan, kita lihat gerakannya itu sama. Gerakan kaki. Gerakan kaki, tapi gerakan tangan tidak semuanya sama. Keunikan silat kampung ini adalah sang pesilat bak menari memperagakan beragam jurus. Karenanya silat kampung ini menjadi perpaduan antara seni gerak silat dan tarian. Untuk dapat menguasai berbagai gerak silat kampung Bawak Ngeraya ini harus melalui beberapa tahapan. Sebab tiap gerakan memiliki gerak dan tujuan yang berbeda sebelum sang pendekar dinyatakan bisa naik pangkat untuk mendapatkan ilmu tahapan selanjutnya. Sang guru mengajarkan tahapan yang dimulai dengan istilah langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4. Tidak sekadar jurus atau gerakan saja, tetapi gerak langkah kemudian dipraktekkan dalam bentuk serangan, membuang, sambutan, dan patahan. Langkah 4 dan seterusnya biasanya diajarkan jika calon pendekar sudah memahami inti dari gerakan-gerakan kuntau atau silat kampung Bawak Ngeraya ini. Silat ini sendiri sesungguhnya adalah silat yang mengandalkan pertahanan diri. Namun, saat menyerang balik, langsung melumpuhkan. Titik untuk menguasai suatu silat ini, terutama mata kita melihat arah sasaran atau arah musuh, dan juga langkah gerakan kita, seperti apa langkah kita, begitu juga dengan mata kita, seperti apa melihat gerakan musuh. Gerakan musuh bisa kita baca, kita lihat, kita ngatur lagi langkah kita seperti apa untuk mengelak dari pukulan musuh. Meski masih terus dilestarikan, silat kampung Bawak Ngeraya ini masih bersifat perguruan kecil. Pelatih hanya dari orang tua ke keturunannya saja. Belum berupa padepokan silat besar dengan orientasi prestasi. Kalau zaman dulu itu, kalau mendirikan sebuah
nama tempat untuk berlatih itu gelanggang. Di situ ada berkelompok. Jadi di setiap kita membuat pencak silat itu, kuntau itu dibuat namanya gelanggang. Itu tempat itu diritualkan, disakralkan, tempat itu tidak boleh dimasuki orang sembarangan, terkecuali orang-orang yang belajar, anak murid sama gurunya. Jadi orang lain tuh tidak bisa masuk ke situ sembarangan. Contohnya kita belajar pun jauh dari pemukiman, salah satunya di hutan, jauh dari jangkauan orang ramai. Keinginan untuk bisa berpartisipasi di bawah naungan Ikatan Pencak Silat Indonesia agar silat kampung ini bisa ditampilkan pada event nasional belum bisa dilakukan, sebab masih ada banyak tahapan pendirian serta administrasi yang harus diselesaikan. Meski demikian, generasi muda Bengkayang ini terus melestarikan dengan berlatih secara masif sebagai bentuk menjaga kebugaran tubuh dan menjaga kepunahannya agar tak lekang termakan zaman. Generasi muda, anak-anak lereng Gunung Bawak Bengkayang terus bertekad mempertahankan tradisi nenek moyang dalam menjaga warisan leluhur silat kampung tersebut. Langkah ini dilakukan guna mencegah aset budaya leluhur punah. Mereka berharap seluruh pemangku kebijakan dapat mendukung mereka dalam menjaga marwah pusaka nenek moyang tersebut. Sebab selama ini fasilitas sarana latihan hanya ala kadarnya. Apalagi harapan besar mereka, silat kampung Bawak Raya ini bisa populer dan dikenal masyarakat luas dalam berbagai event prestasi olahraga nasional. Sebab belum adanya payung hukum sebagai organisasi olahraga di bawah naungan PSSI. Mereka tak akan pernah bisa menunjukkan kemampuan mereka dalam meraih prestasi. Akibatnya, penyebaran silat kampung masih antar famili atau keluarga dan warga desa maupun kampung setempat saja. Gerakan pancak silat sebagai tradisi budaya leluhur kini terus digalakkan dan menjadi kebanggaan Nusantara. Berbagai event dilakukan hingga pencak silat kini mendunia. Ratusan aliran dan perguruan pencak silat kini semakin mudah dijumpai di berbagai tempat. Kita minta spotnya atau minta dukungannya untuk kuntau ini. Sedikit banyaknya kita memerlukan baju, pakaian, pakaian kan celananya, alat latihan kita, tempat kita, ya seperti itulah yang kita harapkan. Dan juga untuk kawan-kawan yang lain maupun dia laki atau perempuan, kita saling mensupport. Jangan seperti zaman sekarang, dah zaman maju dan modern, jangan kita meninggalkan budaya kita. Kita harus melestarikan, maupun dari suku mana, bangsa mana, tetap kita lestarikan untuk diri kita sendiri. Itu yang harus kita pelajari untuk semuanya. Jangan munculnya teknologi, kita meninggalkan budaya kita, adat kita, tradisi kita. Jangan kita dipengaruhi itu semua. Kita harus melestarikan. Oh, saya orang Dayak, saya seperti Dayak. Walaupun setinggi apapun kita sekolahnya, ya kita tetap megang teguh. Kita itu orang Dayak, kita itu Melayu, kita itu Cina, kita itu Jawa. Ya, kita tetap diri kita sendiri. Seperti itu dia. Gerakan-gerakan yang digunakan sebagian besar adalah gerakan seni tarian
dan lebih mengutamakan keseimbangan gerak tubuh dan jiwa. Hampir seluruh gerakan tersebut mengandalkan refleks yang membutuhkan ketenangan dan konsentrasi. Satu serangan yang dilontarkan akan berakibat fatal jika terkena bagian tubuh lawan, dan itulah seninya silat kampung. Sama halnya silat kampung lainnya, silat kampung Bawak Ngeraya adalah satu dari aliran kuntau yang sudah mendarah daging di masyarakat suku Dayak Bengkayang, khususnya Desa Ciptakarya. Para generasi muda ini menyatakan tegas, seni budaya silat kampung yang biasa disebut kuntau ini takkan pernah punah di tanah mereka. Selain menari, di situ ada yang main musik atau apa macam segala, sampailah terjun ke silat. Ya, adalah 1-2 orang tua yang mengajarkan tentang silat ini. Oh, silat ini misalnya bunga satu tuh seperti ini. Nah, selain mereka yang di sanggar tuh, jadi bisalah atau di komunitas supaya barang ini tidak musnah. Karena kebanyakan kaum muda ini mempertanyakan zaman dulunya seperti apa, menanyakan sejarah yang disebut kuntau, hanya mendengar kata-kata kuntau, tapi tidak tahu menggerakkannya seperti apa. Nah, begitu dia mempertanyakan sama orang tua, jadi orang tua itu bisa membahas atau menjelaskan seperti apa gerakannya, langkahnya seperti apa. Nah, disitulah mereka belajar bertanya bahwa barang ini jangan sampai musnah. Nah, begitu semuanya sudah dipertanyakan, mungkin mereka bisa belajar di mana suatu tempat untuk diritualkan pembukaan silat ini diadakan. Jadi barang ini tidak akan musnah. Mereka meyakini silat kampung ini akan tetap eksis, apalagi muncul gagasan melakukan modernisasi model dan pola penampilan, termasuk sosialisasi pelestarian kesenian bela diri kuntau tersebut tanpa menghilangkan arti sesungguhnya. Caranya untuk tidak mustahnya silat ini, kuntau ini, itu kalau dari sanggar atau komunitas kita kuatkan dulu. Sudah terbentuk komunitas sepertinya Bawak Raya. Sudah ada pengelolanya, bagian koordinatornya, semua itu udah terbentuk. Jadi bisalah kita ngiringi ke sekolahan atau seperti silat lainnya, ya kan? Macam olahraga. Itu akan kita lestarikan. Untuk saat sekarang kita lagi dalam pengembangan untuk ke depan. Seni bela diri kuntau adalah salah satu khasanah kebudayaan bangsa Asia Tenggara. Seni ini tumbuh dan berkembang di wilayah Tanah Melayu, khususnya Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Singapura. Lebih spesifik lagi, seni bela diri ini berkembang di bumi Kalimantan. Sejalan dengan tekad kaum nasionalis, ilmu silat kuntau terus berkembang. Tekadnya buat melawan penjajah yang datang mengganggu negeri.
Bagi suku Dayak, khususnya Desa Ciptakarya, hingga kini, ilmu silat ini masih dipelihara sebagai warisan budaya atau tradisi yang dibanggakan. Tak lekang termakan zaman, tak lebur tergerus waktu, abadi dalam kehidupan.